titik-titik mana, karena kalau misalnya laki-laki kadang suka so tahu. Iya bener banget. Jadi ciuman juga semuanya diajarin sama dia lah, dikasih taunya komunikasinya baik-baik, pelan-pelan. Jadi aku juga ngerasa kayak kayak kejar tayang juga ya. Kamu nih mah make doang emang gitu. Kalau misalnya 69 kan berarti berkegiatan dong. Iya. Ya kan? Muka berkegiatan, nggak nganggur nih. Gitu. Iya benar. Nah terus kan 6 tahun, terus dari gitu pas percobaan sakit, keempat baru bisa penetrasi dan agak lama baru enaknya. Kalau gitu apa yang lo lakukan, Cak, untuk membuat foreplay-nya itu nikmat buat Cita? Gua I do my research. Asik sekali, gua demen deh nih. Research membuktikan. Karena di Google semuanya kan ada. Gua pun juga Google maksudnya. Iya, gua bener-bener cari tahu. Ini sih ya, belum ada orami sih ya, belum ada boba ya. Betul sekali. Jadi gue cari tahu ini kira-kira foreplay apa aja yang bisa gue explore. Karena mungkin aja karena kan good foreplay itu bisa lead to good sex kan. Iya. Nah jadi karena dari situlah, jadi gue berpikir oke, berarti gue harus memperbaiki foreplay gue. Nah, jadi udah, jadi gue pelajari foreplay itu ngapain aja sih, mulai dari mana sampai kemana, terus abis itu ada sedikit, dan gue selalu cari artikel yang tulis pun atau enggak yang ketik pun cewek gitu. Karena mereka tahu banget aja gitu kan. Iya, tahu tentang tubuhnya, seksualitasnya. Iya. Jadi titik-titik mana, karena kalau misalnya laki-laki kadang suka so tahu. Iya bener banget. Iya. Nggak mau nanya. Karena dari pengalaman mereka sendiri. Pengalaman mereka sendiri palingan kan, soalnya waktu pertama kali waktu gua kesini, dia mendesah itu karena respect aja juga bisa. Iya, bener iya banget. Kan? Iya kan, Om Enda pasti ada ketawa nih di sini. Berapa banyak yang mendesak? Ya udah deh, kan, supaya cepat selesai gitu, kayak cepet kelar. Lo ngapain sih gitu kan? Oke deh, yaudah supaya cepat kelar. Aku enak gubrak udah gitu. It's true. Gitu. Nah jadi yaudah, hal itu gue baca. Gue pelajari, terus habis itu gue terapin. Itu kan beda. Nah kalau misalnya di Cita, mana yang works, mana yang enggak, gitu. Karena enggak semuanya works. Ada hal-hal yang gue nggak mau, gitu. Sampai sekarang pun juga ada yang memang nggak bisa gitu. Udah, gue tidak akan mencobanya gitu kan. Ya udah, jadi gue pakai foreplay. Tapi itu kan proses, nggak apa-apa ya. Jadi Cita juga jadi tahu mana yang gue suka, mana yang enggak gitu. Betul. Nah jadi selalu kita bahas tuh. Kadang bahasnya pun juga nggak harus langsung selesai itu kita bahas, tapi misalnya pas aktivitas setelahnya lagi ngapain, terus habis itu gimana tadi, mana yang kamu paling suka pas aku lagi ngapain, kayak gitu. Terus habis itu, nah kalau udah semakin kesini sekarang, dia yang nanya. Asik sekali. Jadi nggak enak dengar langsung. Oke. Iya, waduh, udah dia yang nanya. Gimana karena tadi? udah enak jadi nanya ya. Iya dong, bener. Tapi emang bener ya, kalau misalnya ada banyak kayak ada suami nanya gitu, Mbak Zoya, kenapa ya istri saya kok kayak gede bawang pisang nih gitu, atau nggak cuma kayak ikan mati gelepet diam gitu loh, Mbak. Gitu. Aduh. Pertanyaan aku biasanya sama laki-laki yang nanya kayak gitu ada gini, sering nggak Anda itu melakukan hubungan seks untuk membahagiakan istri atau untuk memuaskan kebutuhan Anda? Buat laki-laki yang sering hanya untuk memuaskan kebutuhan dirinya, istrinya akan ngerasa kayak cuma dipakai doang, gitu. Ya, ini mungkin para istri langsung, yes, gitu ya. Nah, para suami beneran deh, kalau misalnya kalian tidak mencoba gitu untuk memahami bahwa saya ini bercinta bukan karena saya punya kebutuhan aja, tapi juga karena saya ingin memuaskan pasangan saya. Semakin sering kayak begitu, kan juga kerasa istrinya nggak cuma kayak barang buat dipakai doang ya. Yes. Gitu. Nah itu pun juga gue belajar gitu, maksudnya gue cari tahu, karena di situ gue baru tahu bahwa ternyata buat cewek itu bukan cuma di actual seksnya aja, make love itu the whole day gitu. mulai dari tiba-tiba cuci piring, tiba-tiba ngajakin main anak, dan mandiin, lewat gue cubit-cubit pantatnya. Gue demen banget, dia malu kayak kodak momen banget.
Iya kan? Makanya kenapa gue suka banget ya. Akhirnya Priceless. Itu priceless. Oh, sampai nggak jadi. Ya udah, oke, fine. Iya kan, cubit-cubit. Do you feel sexy waktu lagi dicubitin, Aduh, bingung. waktu lagi digodain, Ya, mungkin dipeluk-peluk? treat spesial aja kalau jatuhnya ya. Kamu nggak merasa Saya seksi? Enggak sih kayaknya. Lebih feel spesial aja kalau Oke. gitu. Caranya Eca ngajarin di ranjang tuh kayak apa sih? Cari tutorial aja. Komunikasi. Tapi kayak dia ngasih Pasti. tutorial Ini kayak udah gitu. ngomong. Oh, Oke. Coba kamu geser dikit deh. Coba ini otot. Coba kamu Jadi gini. kayak tukang parkir ya awal-awal ya. Terus. Kamu turunan lagi gitu, kamu gitu. Jadi gitu. Cuman juga tapi semuanya diajarin sama dia lah, dikasih taunya komunikasinya baik-baik, pelan-pelan. Jadi aku juga ngerasa kayak itu Kayak dia kejar tayang juga ya. Kamu nih mah make doang emang gitu. Jadi akhirnya ya karena dia ngobrolnya juga enak, bangun momen. Kamu coba gini deh, coba gini. Sakit nggak? Enak nggak? Gitu. Terus kalau misalnya gini, kamu pegel nggak? Aku pegel nih kayak gini gitu. Jadi enak ngobrol. Posisi hubungan seks yang enak banget pertama kali buat kamu tuh apa? Yang pas udah dapet enaknya, ya ampun ini enak banget nih, itu posisi apa? Dari awal kita missionary sih. Missionary itu yang mana? Aku di atas. Oh, oke. Gitu. Kalau yang hadap-hadapan? Semuanya berdiri. hadap-hadapan. Kecuali doggy style. Enggak. Kebetulan sih. Kita jangan bikin dia susah dong. Iya, Ya, betul. mukanya. Dia udah malu. Hadap-hadap kayak gimana sih? Enggak, itu Udah, enggak ya, bukan Ebe deh ya. Itu emang kamu yang jawab lah udah. Allah. Kamu aja nih, salah. posisi favorit. Gue lagi. Dia jawab sendiri, dia ragu sendiri, terus habis itu dia lempar orang lain. Kalau mau jawab aja. Posisinya kayak apa? Nggak usah, kalau nggak tahu namanya nggak apa-apa, yang posisi yang Oh kayak iya, gimana. hadap-hadap Kamu itu ya, lihat. missionary itu ya, Cukup banyak memang posisi yang ada pada depan, ada missionary, Ya, terus itu habis benar, itu benar. woman on top juga. Ya, akhir-akhir. Momen on top, tapi Woman on top agak susah loh sebenarnya kalau baru Itu awal-awal. dia. Awal-awal memang enggak tuh. Naik Awal-awal. turun gitu kan. Oh, dulu bahaya banget, harus sliding kan. Wah itu sih, itu momen-momen pernah gagal tuh. Gitu. Ya, itu bener loh. Itu dialami sama semua perempuan. Maksudnya mungkin saya pernah ketawa-tawa ya sama Mendet ya, tapi aku yakin hampir semua pasangan, hampir semua pasangan ketika pertama kali mencoba woman on top ya, itu pasti ada ketakutannya. Ketakutan terbesar di siapa? Laki-laki gitu. Karena kalau misalnya posisinya naik turun gitu ya, dan kita nggak punya misalnya, ada kan tuh alat tuh yang namanya bounce gitu ya, yang jadi dia kayak pakai ke kursi terus bisa naik turun gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu, benar-benar cuma manual gitu ya, kita mencobanya sendiri, itu nggak boleh naik turun karena penis tuh bisa kejepit. Betul. Iya kan, kalau naik turun, dan itu ketakutan semua laki-laki. Jadi kalau misalnya dia lagi nafsu, perempuannya lagi nafsu, terus dia ketinggian, pas lagi landingnya lagi salah kan, Oh iya benar. Iya, gitu. awal-awal sih. Sebenarnya semua laki-laki takutnya seperti itu gitu, bukan karena nggak enak. Nah makanya harus diajarin gitu ya, pada saat woman on top itu melakukannya sliding gitu ya. Jadi kayak panggul dan pinggulnya itu yang begini gitu ya, ke depan Yeah, kayak yeah. orang mendayung gitu. Jadi bukan naik turun gitu, dan itu bisa bikin cedera pada ini sebenarnya gitu. Betul. Dan pasti banyak percobaannya ya. Oh banyak. Oh itu woman on top itu udah baru-baru kesini. Iya, benar-benar baru baru. bisa. Baru gitu. bisa, betul. Sampai Iya, karena akhirnya kompleks sebenarnya, nggak sesederhana yang orang-orang Iya. kira, dan nggak kayak di film-film Su- porno kayaknya susah gitu. banget. Itu rempong loh. ternyata susah. Di situ itu apa ya? Pokoknya kita sempat download Kama Sutra. Oke. Terus pas gue nyoba kayak ini anjir semuanya pegel ya. Malah bikin ini kan, malah bikin terintimidasi kan, Iya, karena kayak- ribet. Masa iya sih lo bisa gaya itu? Iya. Ada kursi Orang apalah yes. gitu. Wah, gue yang kayaknya enggak deh. Ya udah akhirnya memang ya balik-balik lagi ya, palingan kita cuma muter-muter di berapa ya? 3-4 gaya lah palingan. Kalaupun memang mau explore pun juga yang masih masuk akal gitu. Misalnya kalau mau explore gitu ya. Jadi kalau mau explore lebih banyak ke set atau lokasinya mau di mana, bukan cuma di Iya. kamar doang. Iya. Gitu. Tapi ada anak susah tuh. Iya, jadi kalau misalnya anak lagi tidur di atas, yang kita explore bagian bawah, rumah bagian bawah. Ih, Gitu. masuk akal juga, iya kan, demi keamanan bangsa dan negara kalau nggak Betul, tidur. dan- Dan jangan lupa kunci pintu ya kalau Yes. berhubungan seks. Kalau Betul nggak anak sekali. masuk, anak bisa
bisa shock, apalagi anak yang masih usia sekolah ke bawah, kayak 8 tahun ke bawah, mereka akan berpikir orang tua itu lagi berantem dan ibunya kesakitan. Suara-suara lenguhan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang seksi. Betul. Anak akan melihat itu sebagai sebuah penyiksaan gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Dan lebih susah juga nyembuhinnya dibandingkan orang tuanya enak-enak, anaknya ngeliat kayak gitu kan, oh my god gitu ya. My dad itu ayahku lagi nyakitin ibuku, karena tahu dari mana? Ibuku teriak-teriak gitu. Orang nggak tahu tempatnya enak kan buat mereka tuh, itu something like that. Benar. Sekarang kita akan melihat, kita akan games ya. Games ini sekali lagi ini adalah adaptasi dari Love Map atau map cinta ya dari Gottman gitu ya, dimana ini membantu setiap pasangan untuk bisa saling memahami ya, keintiman gitu ya, passionate gitu ya. Ini lucu-lucuan aja, tenang. Gak ada yang gak lulus gitu ya. Kalau belum bisa dijawab biasanya karena tegang, bukan karena nggak tahu gitu ya. Untuk istri, ketika bercinta, lebih oke mana? Durasi apa ukuran? Durasi. Asik. Aman. Mantep. Kalau ukuran ya, saya akan langsung. Dia langsung menjahit itu kayaknya ya, menjahit apa? Langsung Mutiara di penisnya. Oke, untuk suami, pilih mana? Bercinta spontan atau direncanain? Spontan. Asik. Dia banget ya kayaknya. Lebih suka dieksplorasi ya, dieksplorasi seks itu di atas atau di bawah? Atas. Oke, coba berlancar loh. Untuk suami, lebih suka melihat istri pakai lingerie hitam atau merah? Hitam. Oh, oke. Banyak hitam? Banyak. Aman. Untuk istri, lebih suka pemanasan atau bermain peran? Maksudnya? Lebih suka pemanasan atau bermain peran kayak role play kayak misalnya? Pemanasan. Oh, oke. Bermain peran tuh kayak pakai baju apalah, princess oke, Leia oke. lah, apa bermain peran gitu. Iya. Aku jadi bibi-bibi, kamu jadi mas-mas ya, gitu apalah Iya, gitu. iya. Untuk suami, lebih suka doggy style atau 69? 69 dong. Oh, oke. Dia Oh iya. santai. 69. Oh, iya. Emang iya Kita jarang. Oh iya, tapi maunya Iya. itu sukanya Tapi itu gitu. enak. Doggy style gue masih, justru malah gue yang kayak Mau nyoba Ini nggak ada apa-apa berhasil nih. kayaknya. nggak Udah nggak bisa ngeliat juga, nggak bisa maksud gue. gini. Jadi gue tuh butuh yang Visual, ada lihat mukanya. apa gitu Ki yang bisa gue lakukan dengan muka gue gitu. Kalau misalnya 69 kan berarti berkegiatan dong. Iya. Ya kan? Muka berkegiatan, nggak nganggur nih. Gitu. Iya, benar. Kalau doggy style kan Kan nganggur. Ngapain masa gue di bawah doang gitu. baca kan nggak mungkin. Nggak bisa jubit-jubit pantat juga ya. Nggak bisa. Nggak seru iya. ya. Thank you ya. Thank you. It's been brave loh. Dia juara. Hidup Cita. Omanya Cita. Langsung pengumuman. Nanti linknya dibagi kemana-mana sama Eca nih, gua rasa nih. Bini gue nih, jangan sedih. Cuman cukup satu grup WhatsApp aja untuk saya taruh link video ini. Ya, belum apa juga udah nervous. Terima kasih Mom and Dad untuk perhatiannya dan pembelajarannya kali ini. Thank you banget Eca, thank you Cita, thank you so much. You're doing good. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi di episode Bobo bareng berikutnya bersama saya Zoya Amirin. Bye.